Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Nabhani. Saya berasal dari pemerintah Kota Tasikmalaya dan saat ini dinas di UPTD Puskesmas Uruk. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS gelombang 2 tahun angkatan 2025 di Pusdikmin Polri Bandung. Dan saya berada di angkatan 15, golongan 3, dan saat ini berada di kelompok 1, di mana Widya Iswara pada agenda 2 ini adalah Ibu Reni Ayi Heriani, SE, SIK, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume pembelajaran dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, pada poin adaptif dan kolaboratif. Pada materi adaptif, kita belajar tentang pengertian adaptif itu sendiri. Adaptif itu dari kata adaptasi, di mana adaptasi ini adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Jadi artinya bagaimana seseorang itu bisa menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia tinggal. Kemudian kita juga mempelajari tentang jenis-jenis berpikir. Ya, ada yang berpikirnya kritis, contohnya itu analitis, kemudian probability, objektif, otak kiri, itu maksudnya ke kritis. Nah, kalau kreatif lebih ke generatif, kemudian otak kanan, visual gitu ya, dominannya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang bagaimana adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Pegawai harus terus mengasah pengetahuannya sampai ke tingkat mahir. Ya, itu sebagai bentuk adaptif juga. Kemudian memiliki mental model yang mencerminkan realitas untuk mewujudkan sesuatu gitu ya. Kemudian harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Kemudian bagaimana penerapan budaya adaptif? Yang pertama, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Kemudian mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi. Nah, ciri-ciri individu adaptif yaitu eksperimen, orang yang beradaptasi, kemudian melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, sudah membuka pikiran, ya, kemudian memiliki rasa ingin tahu. Ini ciri-ciri seseorang memiliki sifat adaptif. Kemudian pada menu atau pada poin kolaboratif, kita belajar tentang organisasi yang memiliki kolaboratif culture. Indikatornya yaitu yang pertama, organisasi ini menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kemudian organisasi juga menganggap staf atau individu sebagai aset berharga dan menumbuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Kemudian organisasi juga memberikan perhatian yang adil bagi staf. Kemudian pendapat yang berbeda didorong, didukung ya dalam organisasi. Kemudian masalah dalam organisasi juga transparan. Kemudian kolaborasi dan kerja tim antar divisi didorong. Kemudian secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, aktivitas kolaborasi antar organisasi apa saja? Yang pertama, kerjasama informal. Kemudian perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, menyediakan peralatan, menerima peralatan. Itu termasuk aktivitas kolaborasi antar organisasi. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Itu akan menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Itu saja yang bisa disampaikan dari materi adaptif dan kolaboratif ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.